Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Romadonawati, NIM H1B1200031, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kepemimpinan perempuan bisa kita lihat berdasarkan perspektif gender dalam mitigasi COVID-19, di mana perempuan di sini berperan aktif di ranah politik, yang merupakan suatu pembuktian kemampuan inteligensi sekaligus aktualisasi diri bagi kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti memberikan akses bagi perempuan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan publik sekaligus menunjukkan keterbukaan ruang bagi perempuan untuk turut serta dalam berbagai aspek kehidupan. COVID-19 adalah salah satu masalah global sekaligus tantangan yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dampaknya dalam segi keamanan manusia, baik juga dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, yang dimana COVID-19 ini sangat berdampak bagi kehidupan politik di masing-masing negara, termasuk negara Indonesia. Dengan kata lain, skala dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini bersifat multidimensi, sehingga menjadi tantangan juga bagi pemimpin di suatu negara dalam mengendalikan mata rantai penyebaran virus ini secara efektif. Namun, keberhasilan seorang pemimpin dalam mengatasi situasi krisis seringkali dikaitkan dengan perspektif gender, yaitu perempuan sebagai entitas individu secara politik yang seringkali ditempatkan di ruang privat, sedangkan laki-laki seringkali ditempatkan di ruang publik untuk mengambil keputusan. Hal tersebutlah yang memunculkan stigma terhadap karakter perempuan yang seringkali dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin dan mengambil keputusan yang tepat. Padahal dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi yang dilakukan oleh perempuan juga dapat dipandang lebih proaktif dan empati, sehingga hal tersebut justru terlihat memiliki dampak jangka panjang yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan negara. Peran perempuan sebagai strategi alternatif kebijakan publik dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19 menegaskan bahwa peran perempuan dalam upaya penurunan jumlah kasus COVID merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat digunakan dalam proses mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah melalui pola bottom up, sehingga peran perempuan dalam politik tidak boleh dianggap remeh dalam situasi krisis seperti saat ini. Di Indonesia sendiri, kekuatan perempuan di bidang politik terlihat ketika Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani yang menyiapkan program pandemi COVID-19. Program ini guna menangani dampak dari pandemi COVID, dan program ini juga membantu pemulihan ekonomi. Apakah program ini? Program ini adalah penerapan countercyclical seperti yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan, bahwa program ini siap untuk membantu penanganan COVID-19 bagi kaum perempuan khususnya. Program ini menjadi kebijakan alternatif untuk menjaga APBN atau belanja negara agar bisa meminimalkan kerusakan akibat COVID-19, yang kemudian Kementerian Keuangan ini juga menyediakan program Dasawisma, yaitu kelompok ibu yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga atau KK. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama pada masa pandemi COVID-19. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan
di bawah kepemimpinan Ibu Ida Fauziah juga telah menyiapkan program untuk masyarakat, khususnya perempuan. Nah, dalam program ini Ibu Ida Fauziah menyebutnya dengan program tenaga kerja mandiri atau TKM yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan. Nah, dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa adanya keterbukaan ruang bagi perempuan dan berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga mengacu pada teori politics of presence yang dikemukakan oleh Anne Phillips pada tahun 1998. Maka kehadiran perempuan ini di kancah politik dapat dikatakan cukup baik, terutama dalam hal pengambilan keputusan atas alternatif kebijakan untuk menangani kasus COVID-19. Dalam teorinya, Anne Phillips menegaskan bahwa salah satu perdebatan yang paling sengit di ranah demokrasi kontemporer masih berkutat pada persoalan politik keterwakilan atau political presence, di mana persoalannya adalah apakah kelompok yang kurang beruntung di masyarakat itu mendapat porsi keterwakilan yang cukup adil. Dalam hal ini adalah sejauh mana kepercayaan dan preferensi publik tercermin di dalam proses demokrasi itu. Dalam menafsirkan demokrasinya, seharusnya tidak perlu melihat siapa dan seperti apa individu yang mengucapkan atau menyampaikan, namun harus berubah menjadi apa kebijakan, preferensi, dan gagasan yang mereka berikan, yang mereka wakili, di mana dalam melaksanakannya harus memenuhi syarat akuntabilitas kepada para pemilih, dan apa yang disampaikannya itu efektif serta mengandung kebenaran. Politik gagasan sendiri menurut Anne telah membuka jalan bagi politik kehadiran, di mana bagi kalangan yang sebelumnya tidak memiliki suara untuk menyampaikan kepentingan akhirnya terlayani secara efektif melalui sistem perwakilan, sebagai contoh kaum perempuan dan penduduk kulit hitam atau berwarna yang memiliki keinginan keterwakilan yang lebih banyak dari kelompok mereka di dalam parlemen legislatif, dan melihat seluruh kaum kulit putih dan politis laki-laki sangat sebuah normalitas adalah masa lalu. Anne Phillips lebih tertuju kepada siapa yang akan dan mampu mewakili kelompok-kelompok yang termarginalkan tersebut. Persoalan yang muncul kemudian ketika ide-ide itu dibawa oleh kelompok yang dianggap mampu memiliki suara marginal tersebut. Dan biasanya ide-ide itu dapat dengan mudah diselewengkan oleh para wakil-wakil tersebut. Namun begitu kaum Demokrat yang radikal tetap percaya bahwa prinsip keterwakilan itu masih dimungkinkan. Lalu lewat apa yang mereka sebut sebagai keterwakilan bayangan yang dapat menjamin semua kepentingan diajukan secara layak. Kritik kemudian muncul terhadap prinsip keterwakilan bayangan sebagaimana dilansir oleh Hannah Friedkin. Penekanannya berlebih atas siapa yang menjadi wakil kita di parlemen akan merupakan apa yang dibenarkan mereka dilakukan di sana. Apa yang dilaksanakan mereka penting ketimbang karakteristik mereka, lebih pada pemahaman dan kepentingan sebenarnya dari konstituen mereka. Kritik ini dijawab dengan argumen bahwa telah terjadi perubahan orientasi dalam demokrasi keterwakilan. Dari siapa menjadi apa, kebijakan ide, apa kebijakannya, apa ide-idenya yang mereka kerjakan, sehingga kualitas keterwakilan akhirnya bergantung pada mekanisme pertanggungjawaban yang lebih ketat bagi politisi untuk beri pihak pada opini dari mereka yang diwakilinya.
Namun, banyak pandangan yang kemudian masih membela gagasan demokrasi liberal atau keterwakilan bayangan ini demi menentang gagasan pentingnya politik kehadiran. Menurut para teoritis konvensional, dalam hal demokratisasi keterwakilan tidak terlalu penting siapa dan jenis kelamin apa yang mengutarakan kepentingan dan perhatian, serta bagaimana kepentingan itu dikalkulasi dan kemudian dirumuskan. Yang penting adalah segala keputusan yang muncul mewakili dan memperhatikan kepentingan dari seluruh publik. Dan inilah yang kemudian menjadi tugasnya Anne untuk mengemukakan seperti apa pentingnya politik kehadiran dan seperti apa pentingnya peran perempuan dalam kehidupan politik. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam teori ini keberadaan perempuan sebagai bentuk representasi politik pada umumnya hanya muncul dalam bentuk gagasan atau politik of ide, tetapi pada akhirnya erat kaitannya dengan identitas perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, kehadiran perempuan dapat disalurkan dalam konteks ini dan sebagai keterwakilan, atau kita dapat meminta sebagai perempuan, kita dapat meminta untuk disediakan ruang sebagai perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut. Terlepas dari hal itu, perempuan di Indonesia sudah terlalu lama secara sengaja dibiarkan untuk tidak hadir dan terlibat dalam politik. Sehingga pengalaman laki-laki dalam perpolitikan lebih jauh dibanding perempuan. Bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah fakta sejarah yang menempatkan posisi perempuan menjadi tertinggal di belakang laki-laki karena termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman politik untuk berkontestasi serta menghadirkan diskursus. Budaya politik yang terbentuk karena absennya budaya perpolitikan yang terbentuk karena absennya kehadiran perempuan menyulitkan praktek politik bagi perempuan dalam mendapat ruang yang sama dengan laki-laki. Atas kondisi tersebut, tidak bisa begitu saja kemudian dengan membuka ruang kontestasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan, seolah setara tetapi sungguhnya tidak. Berharap hasilnya dan sekejap terwujud diperlukan upaya-upaya mendorong perempuan mengejar ketinggalannya agar perempuan mampu maju berkontestasi dalam politik, membentuk pengalaman politik khas perempuan dan meraih posisi politik dengan diterapkan afirmasi action bagi perempuan melalui kuota gender. Lalu bagaimana strategi yang dapat kita upayakan sebagai peningkatan keterpilihnya perempuan dalam bangku politik? Yang pertama, sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan. Selain bertujuan melawan oligarki dari partai politik, hal tersebut juga mendorong penguatan fungsi dan kelembagaan partai politik untuk lebih terbuka dan demokratis, serta menentang partai politik untuk memperhatikan aspek pendidikan politik dan mekanisme rekrutmen yang baik. Melalui sistem ini, partai politik sesungguhnya tengah dipaksa untuk memiliki ideologi, platform, dan program, bukan hanya sekadar menjual figur caleg untuk memunculkan perbedaan antara partai politik satu dan yang lainnya. Perbedaan antar partai politik dengan gaya lain, akan tetapi alih-alih mereka memikirkan sistem ini, partai politik sesungguhnya tengah dipaksa untuk memiliki ideologi, platform, dan program, bukan hanya sekadar menjual figur caleg untuk memiliki dan memunculkan perspektif bahwa begitu pentingnya perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. Hal kedua, kita dapat menghadirkan makna sesungguhnya afirmasi dari action pencalonan perempuan dengan mendorong pengaturan pencalonan perempuan melalui kaderisasi dan pelembagaan internal partai yang lebih baik dengan penerapan kuota partai untuk perempuan. Ketiga, jika memang pendanaan oleh negara dilakukan, mereka harus dialokasikan untuk pendidikan politik dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, seperti pada poin kedua yang tadi telah saya jelaskan. Demikianlah hasil presentasi saya.
Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan presentasi kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.